Shalom, selamat malam Pak Jonathan, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Injil Markus. Latar belakang Injil Markus. Dalam bukti eksternal dan internal dapat disetujui bahwa Yohanes atau Markus dalam Kisah Para Rasul dan dia adalah seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dengan ibunya yang bernama Maria selama masa-masa awal gereja. Rumah mereka adalah tempat pertemuan bagi orang-orang Kristen. Markus kemungkinan adalah seorang muda yang lari telanjang pada saat penangkapan Yesus di Getsemani. Petrus menyebutnya sebagai anakku dalam Petrus 1 ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Kemungkinan ia menjadi Kristen melalui pengaruh Petrus. Markus menjadi terbiasa dengan khotbah Petrus. Kemudian ia pergi ke Antioquia dan menemani Paulus dan Barnabas sepupunya. Tanpa diketahui alasannya ia kembali ke Yerusalem. Dengan suatu alasan Paulus untuk membawanya dalam perjalanan misinya yang kedua, lalu Markus melayani Barnabas di Pulau Siprus. Beberapa waktu berikutnya dia pergi ke Roma, ia menjadi rekan kerja Paulus selama pemenjaraan yang pertama kali. Paulus dalam pemenjaraannya yang kedua meminta Timotius yang berada di Efesus untuk menjemput Markus yang diperkirakan ada di suatu tempat di Asia Kecil untuk membawanya kembali ke Roma karena Paulus menganggapnya berguna bagi pelayanannya. Penulis Injil Markus. Penulis Injil ini adalah Markus yang disebut juga Yohanes. Kemanakan Barnabas, rekan sekerja Paulus, dan yang disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Menurut catatan gereja mula-mula, Markus menulis Injilnya berdasarkan penuturan dari Petrus. Waktu penulisan. Injil Markus bersama-sama dengan Injil Matius dan Injil Lukas seringkali disebut sebagai Injil sinoptik karena kemiripan isi ketiga buku tersebut. Secara tradisi, Yohanes Markus dipercaya menulis buku ini antara tahun 64 sampai 67 sebelum Masehi. Dua Injil sinoptik lainnya menggunakan Injil Markus sebagai sumber mereka. Evangelio tou Markou, Injil dari Markus. Salah satu hal yang menarik dari keempat Injil ini adalah meskipun semuanya berfokus pada pribadi dan karya Yesus Kristus, keempat Injil tersebut tidak diulang-ulang sama sekali. Setiap Injil unik dan berbeda. Salah satunya yang menjadi fokus kita adalah Injil Markus. Injil Markus mempunyai satu tujuan dalam tulisannya, yaitu untuk menyatakan dan menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret sebenarnya adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan melalui karyanya dalam kerendahannya. Kitab itu sendiri diberi nama Injil Yesus Kristus, anak Allah, dan itu tepat. Sebab setelah pernyataan itu, ia merupakan awal dari Injil Markus, sebagaimana kutipan dari kitab Yesaya. Selanjutnya Markus Bethlehem dihubungkan dengan nubuatan Yesaya. Dia mengatakan bahwa inilah dia yang esa, inilah anak Allah. Injil Markus ini sangat berbeda dari Matius dan Lukas karena Injil Markus ditulis singkat dalam sejarah dan peristiwa. Markus tidak membuat banyak komentar editorial. Jadi Markus ini adalah naskah terpendek. Dan dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15, Markus 1 ayat 14 sampai 15, di sana membahas tentang kerajaan Allah dalam kehidupan manusia. Tema dari Markus ini adalah Yesus manusia sejati. Karya Yesus sebagai manusia. Siapa Yesus? Pemaparan tentang siapa Yesus sebenarnya Markus 1 ayat 1 sampai 13 dilengkapi dengan rujukan singkat mengenai pencobaan Yesus dan bagaimana serangan setan gagal. Yesus sebagai anak Allah akan menang. Suatu hal ayat kunci
Markus 1 ayat 14 sampai 15 yang bersifat terprogram merangkum apa yang Yesus wartakan sebagai Injil, penggenapan, dekatnya kerajaan, oleh karena itu perlunya pertobatan dan iman. Setelah panggilan keempat murid-murid semuanya nelayan. Dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20 kita melihat Yesus terlibat dalam pengajaran, berkhotbah dan penyembuhan dan mengusir setan. Isi ajaran Yesus jarang diungkapkan terutama dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah untuk mengampuni dosa, persekutuan mejanya dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Itu tentang karya Yesus sebagai manusia. Ayat 9. Kita tahu bersama bahwa Yesus sangat populer di kalangan orang-orang Galilea pada saat itu. Dalam Injil Markus, Yesus digambarkan sebagai orang yang sangat populer di kalangan masyarakat Galilea selama pelayanannya. Dia menunjuk 12 murid untuk membantu berkhotbah dan mengusir setan seperti yang dia lakukan. Dia terus melakukan banyak mujizat. Ini merupakan siklus cerita tentang penyembuhan, mujizat di Danau Galilea, dan pemberian makan yang menakjubkan kepada orang banyak. Jadi di dan Markus 4 dan ayat 43 sampai 45 di sini tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Markus 14 ayat 53 di situ membicarakan tentang kesengsaraan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa kisah sengsara yang disertai dengan kutukan terhadap Yesus oleh Sanhedrin dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pilatus diawali dengan masuknya Yerusalem, pelayanan dan kontroversi di sana. Perjamuan terakhir Yesus bersama para murid dan penangkapan di Getsemani. Sebuah pasal yang bernuansa apokaliptik tentang kehancuran bait suci dan kedatangan anak manusia. Sebuah khotbah yang penuh Injil Markus karena hal ini membantu seseorang melihat bahwa Allah di dalam Yesus akan menang setelah salib pada akhir sejarah. Markus 16, kubur kosong. Injil Markus diakhiri dengan manuskrip paling kuno dengan pemandangan mendadak di kubur Yesus yang ditemukan kosong oleh para wanita. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Nubuatnya sendiri di dalam Markus 14 ayat 28 ditegaskan kembali bahwa Yesus pergi mendahului para murid ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Kata-kata ini mungkin menyeratkan penampakan kebangkitan di sana atau parousia Yesus atau dimulainya misi Kristen atau kembali tambahan setelah Markus 16 ayat 8. Jadi kerangka Injil Markus sebagian ini bersifat geografis. Penutup, pembagian utama Injil menurut Markus adalah sebagai berikut. 1. Persiapan pelayanan umum Yesus. Yang kedua, misteri Yesus. Aku, misteri mulai terungkap. Yang ketiga, pengungkapan penuh misteri.
Yang keempat, akhir yang lebih panjang. Di sini kita bisa melihat peta perjalanan Tuhan Yesus yang ada tanda panah warna merah muda. Ini adalah kitab Markus. Sebelumnya pelayanan utama Yesus di Galilea, dan yang berikutnya pelayanan Yesus selama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.